Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, akan datang tahun-tahun penuh dengan kedustaan yang menimpa manusia. Pendusta dipercaya, orang-orang jujur didustakan, amanat diberikan kepada pengkhianat, orang yang jujur dikhianati, dan Ruwaibidlah turut berbicara. Lalu beliau ditanya, apakah Ruwaibidlah itu? Beliau menjawab, orang-orang bodoh yang mengurusi urusan perkara umum. Hadis riwayat Ibnu Majah. Pemegang kunci rahasia baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini tahu semua fitnah hingga hari kiamat nanti. Siapakah dia? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa hikmah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kali ini hikmah kembali menyajikan kepada Anda semua kajian ilmu-ilmu yang terpendam dalam luasnya hikmah Islam. Dikisahkan bahwa suatu ketika Rasulullah SAW memberitahukan Hudzaifah radhiyallahu anhu semua fitnah yang akan terjadi hingga hari kiamat secara beruntunan hingga melibatkan 300 orang. Rasulullah SAW telah memberitahu perincian fitnah tersebut tanpa ada yang tertinggal, seperti nama pembuat fitnah tersebut, nama ibunya, ayahnya, dan kabilahnya telah diberitahukan secara jelas. Hudzaifah radhiyallahu anhu berkata, orang-orang biasanya bertanya kepada beliau mengenai hal-hal yang baik, tetapi aku bertanya kepada beliau mengenai hal-hal yang buruk agar aku dapat menghindarinya. Pernah suatu ketika ia bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, setelah segala kebaikan yang ada disebabkan keberkahanmu ini, apakah nanti akan terjadi keburukan? Jawab beliau, ya, keburukan akan datang. Dia bertanya lagi, kebaikan akan kembali atau tidak? Jawab beliau, hai Hudzaifah, bacalah kalamullah dan renungkanlah makna-maknanya dan ikutilah hukum-hukumnya. Dia bertanya lagi, ya Rasulullah, apakah setelah keburukan akan terjadi kebaikan lagi? Jawab Nabi SAW, ya, kebaikan akan datang kembali lagi, tetapi hati mereka tidak seperti sebelumnya. Dia masih bertanya lagi, ya Rasulullah, apakah setelah kebaikan itu akan kembali buruk lagi? Saud Nabi SAW, ya, akan datang orang-orang yang menyesatkan manusia dan menarik mereka ke jahanam. Maka di akhir pertanyaannya ia bertanya, apa yang harus dilakukan seandainya saya hidup di zaman itu? Rasulullah SAW menyuruhnya menyertai rombongan yang dipimpin oleh seorang amir yang ada di zaman itu. Namun jika tidak ada, Rasulullah SAW menyuruhnya untuk ujlah atau berdiam diri di tempat-tempat sunyi atau di bawah pohon. Tinggallah di sana hingga engkau mati. Karena Rasulullah SAW telah memberitahukan nama orang-orang munafik kepada Hudzaifah radhiyallahu anhu, maka Umar radhiyallahu anhu selalu bertanya kepadanya, adakah di antara pegawaiku yang munafik? Jawab Hudzaifah, ya, ada satu orang. Namun Hudzaifah radhiyallahu anhu tidak menyebutkan namanya, sehingga jika ada orang yang meninggal dunia, Umar radhiyallahu anhu akan bertanya kepada orang-orang, apakah Hudzaifah radhiyallahu anhu ikut mensolatkan jenazah tersebut? Jika tidak, Umar enggan mensolatkannya. Ketika Hudzaifah radhiyallahu anhu hampir wafat, ia begitu risau dan sering menangis. Orang-orang di sekitarnya bertanya, mengapa engkau menangis? Jawab Hudzaifah radhiyallahu anhu, aku menangis bukan karena takut meninggalkan dunia ini, bahkan aku mencintai kematian. Yang aku tangisi adalah aku meninggalkan dunia ini dengan murka Allah atau dengan ridhonya. Lalu ia berkata, inilah detik-detik terakhir kehidupanku, ya Allah, Engkau tahu bahwa aku mencintaimu. Untuk itu berilah keberkahan dalam pertemuan denganmu ini. Para pemirsa hikmah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan.
Semoga bermanfaat. Dan bagi Anda semua yang menyukai kontennya, silahkan like, komentar, share, dan subscribe. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.